Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaşlar. Nah, hari ini kita akan menziarahi salah satu makam sultan dan juga bapaknya sultan dan khalifah pertama Turki Utsmani yang bernama Yavuz Salim, dan insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Rizky siapakah beliau dan apakah peran beliau dan bagaimanakah beliau. Baik Ustadz, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, di belakang kita ada tiga makam lebih tepatnya. Yang pertama makam dari Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim ini bapaknya dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman Al-The Magnificent, ya. Dan makam Hafsah Sultan yang tadi kemarin kemarin kita sempat ke sana. Di Manisa itu yang kisah yang Sultan Sulaiman Al-Qanuni mendirikan Sultan Jami. Nah, ini ibundanya di sini yang kemarin kita kisahkan, beliau sakit dan disembuhkan dengan Mesir Ma'jun. Ini makamnya ada di sini. Dan satu lagi makam Sultan Abdul Majid. Sultan Abdul Majid adalah sultan yang memerintahkan untuk membangun Istana Dolmabahce. Di masa beliau lah Istana Dolmabahce dibangun. Yavuz Sultan Selim ini adalah sultan ke-9 dari Turki Utsmani, ya. Dan beliau sekaligus khalifah pertama dari dinasti Turki Utsmani, karena 8 sultan sebelum beliau itu belum memiliki gelar khalifah, hanya sebagai sultan saja. Dan pada masa beliau lah berpindah kekhilafahan itu dari Mamluk, ya. Tepatnya bukan Mamluk sebenarnya, karena pada tahun 1258 itu salah satu keturunan dari khilafah Abbasiyah itu melarikan diri ketika diserbu oleh Mongol. Lalu mereka salah satunya ini melarikan diri ke Kairo dan dilindungi oleh dinasti Mamluk. Nah, jadi mau tidak mau ketika itu kekhilafahan berpindah ke Mamluk, ya. Walaupun secara simbolis saja, karena kekuatannya khalifah ketika itu tidak punya kekuatan dipegang oleh dinasti Mamluk. Nah, di akhir zaman kepemimpinan dinasti Mamluk, sultan-sultan terakhirnya ini sudah tidak sejalan dan seirama dengan syariat Islam. Mereka ketika itu lebih berpihak kepada Syiah Syafawiyah yang ada di Iran. Sedangkan pada saat itu Yavuz Sultan Salim juga dalam misi untuk menghalangi baik itu tentara salib maupun orang-orang Syiah Safawiyah yang ada di Iran. Orang-orang Syiah Safawiyah yang ada di Iran ini mereka berniat untuk mencuri jasad Rasulullah di Madinah. Nah, ketika itu Yavuz Sultan Salim berusaha menghalangi, yang secara tidak langsung ketika itu terjadi perang. Nah, secara itu ketika itu Yavuz Sultan Salim pun sempat menemukan bukti-bukti bahwasannya Kesultanan Mamluk di akhir periode mereka itu mereka berpihak kepada Syiah Safawiyah. Jadi secara tidak langsung harus diperangi juga, ya. Jadi setelah diperangi dan kalah, akhirnya tampuk kekuasaan dan serah terima jabatan kekhilafahan dari khalifah terakhir Abbasiyah ke Yavuz Sultan Salim itu terjadi di Kairo. Makanya kalau kita lihat di Istana Topkapi itu ada beberapa peninggalan Rasulullah, baik itu dari pakaian dan lain-lain, rambut Rasulullah, gigi Rasulullah itu ada di sana, karena relik-relik suci yang tadinya berada di Mamluk di Kairo itu diserahkan sebagai serah terima, tanda terima atau bukti bahwasanya kekhilafahan itu berpindah ke Yavuz Sultan Salim. Maka sejak itulah Yavuz Sultan Salim diangkat menjadi khalifah. Gelar Khodimul Haramain, yang memakai gelar Khodimul Haramain pertama kali adalah beliau. Ya, Khodimul Haramain itu Yavuz Sultan Salim. Jadi bukan orang Arab sebenarnya. Jadi beliaulah yang pertama kali memakai gelar Khodimul Haramain. Ya, itu. Kita coba lihat ke dalam, masuk makamnya. Kita akan masuk ke dalam makamnya. Nih Yavuz Sultan Salim Turbesi, Sultan Abdul Majid Turbesi, dan Hafsah Sultan Wesajadeler Turbesi. Jadi ini makam-makam beliau di sini. Ini makam Sultan Abdul Majid. Nah, teman-teman, ini adalah makam Sultan Abdul Majid Turbesi yang mendirikan Istana Dolmabahce. Kalau kita naik kapal dari Minunu ke Uskudar, pasti kita selalu melihat yang namanya istana megah di pinggir laut Dolmabahce. Beliaulah yang mendirikan. Hidup dari tahun 1823 sampai 1861. Ya. Baik, lanjut. Kita akan lanjut. Masya Allah ya, luar biasa teman-teman. Sedikit tambahan bahwasanya di masa Sultan Abdul Majid itu adalah puncak
kemunduran dari Turki Utsmani sebenarnya. Jadi Istana Dolmabahce itu didirikan pada saat Turki Utsmani sedang sakit-sakitnya, banyak hutang dan sedang terpuruk-terpuruknya. Makanya sebenarnya banyak yang memprotes pembangunan Istana Dolmabahce ketika itu. Ini beliau adalah bapaknya bapaknya dari kakeknya Sultan Abdul Hamid II. Nah, jadi Abdul Majid, terus Abdul Aziz pamannya, terus Sultan Mahmud, baru Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Majid yang mendirikan Dolmabahce ya. Yang di samping laut itu kan Ustaz ya? Iya. Yang kita lihat di Manisa itu, ini adalah makamnya Aisyah Hafsah Sultan yang memerintahkan Sulaiman Al-Qanuni untuk mendirikan masjid. Iya. Ya, yang tadi kita Sultan lihat di Jami Manisa. di Manisa. Insya Allah nanti kita lihat lagi ke dalam, dan inilah makam Yavuz Sultan Selim Turbesi. Ya, kita masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya ahlal kubur. Rasulullah. Akumul afiyah. Jadi Yavuz Sultan Salim ini anaknya dari Sultan Bayazid II. Sultan Bayazid II itu anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, Yavuz Sultan Salim itu bapaknya Sulaiman Al-Qanuni. Itu ada jubah Rasulullah. Itu di atasnya jubah Rasulullah. Iya, Itu asli, Ustaz? asli. Asli ya? Asli. Jubah Rasulullah. Kenapa ditaruh di sini? Karena beliaulah khalifah pertama dari Turki Utsmani. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebagai serah terimanya ketika itu salah satunya ini jubahnya Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Jubah Rasulullah. Nah, Masya Allah teman-teman, tadi kita udah melihat makamnya Yavuz Sultan Selim, dan Masya Allah di dalamnya terdapat jubah Rasulullah SAW dan janggut beliau. Dan di sini ada uniknya, dan teman-teman ada luar biasa. Yavuz Sultan Salim ini mempunyai gelar yang sangat banyak dan panjang. Gimana Ustaz? Ya. Ya, jadi Yavuz Sultan Salim ini tadi yang seperti saya sampaikan bahwasanya salah satu gelar beliau adalah Khadimul Haramain ya. Namun selain gelar tadi, beliau mempunyai gelar yang amat panjang. Saya bacakan ya. Jadi Khadimul Haramain Al-Malik An-Nasir As-Sultan Al-Qahir Yavuz Dohiruddin wad Dunya Fatihu Biladil Arab wal Ajam Kasirul Jaishain Malikul Barrain wa Malikul Bahrain Ghiyathul Sultan wal Khilafah. Panjang sekali. Artinya jadi Khadimul Haram Asyarifain. Jadi pelayan dua tanah suci, maksudnya kota Mekah dan Madinah. Al-Malik An-Nasir, jadi seorang raja yang penolong ya. As-Sultan Al-Qahir, seorang sultan yang perkasa. Yavuz itu dalam bahasa Turki perkasa artinya. Dohiruddin wad Dunya, penjaga di dunia dan di akhirat. Fatihu Biladil Arab wal Ajam, yang membuka tanah-tanah Arab dan Ajam itu selain Arab, maksudnya di sini mungkin benua-benua Eropa ya, karena memang perluasan wilayah Turki Utsmani, wilayah Khilafah Islamiyah itu makin meluas ke Eropa itu ketika di zaman beliau dan putranya. Lalu Kasirul Jaishain. Nah, Kasirul Jaishain ini maksudnya beliaulah yang memecah atau mengalahkan dua tentara, yaitu yang masuk di sini maksudnya tentara Bizantium dan Mongol. Dan maksudnya bukan Bizantium dan Syiah, karena di zaman beliaulah Syiah itu dihabisi ya. Lalu Malikul Barrain wal Bahrain, jadi raja dari seluruh daratan dan lautan. Ghiyathus Sultan wal Khilafah, pelindung dari sultan pelindung dan khilafah. Khilafah itu artinya pemimpin sesudah Rasulullah, pemimpin umat muslim. Jadi itu begitu panjang gelar yang beliau miliki, sesuai dengan prestasi, sesuai dengan hal-hal yang besar yang dilakukan di zaman beliau. Namun sayangnya memang
nama beliau ini tidak terlalu terdengar ya, terutama di kalangan masyarakat Indonesia mungkin masih awam, hanya sedikit saja orang-orang yang mungkin belajar sejarah atau pernah membaca sejarah yang tahu akan beliau. Padahal jasa beliau ini sangat besar karena wilayah Turki Utsmani, wilayah kekhilafan Islami makin membesar ketika di zaman beliau, dan puncaknya itu di zaman anaknya Sulaiman Al-Qanuni. Makanya menurut para ulama ahli sejarah, puncak kejayaan Turki Utsmani itu pada saat Yawuz Sultan Salim dan Sulaiman Al-Qanuni, dua ayah dan anak inilah. Nah, Yawuz Sultan Salim ini putra dari anaknya dari Sultan Bayazid II, dan Sultan Bayazid II ini anaknya dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi Yawuz Sultan Salim ini cucunya, dan beliaulah ya, Yawuz Sultan Salim lah yang pertama kali menginisiasi pengiriman pasukan laut yang diarmadai, yang dinakodai oleh Khairuddin Barbaros ya, yang pernah dengar itu, untuk dikirim ke Andalus untuk menyelamatkan orang-orang Muslim dan orang-orang Yahudi yang ada di Andalus dari inkuisisi. Nah, inilah jasa dari Yawuz Sultan Salim ketika itu. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Selain bukan hanya sekedar gelar yang ditempelkan oleh Yawuz Sultan Salim, tapi jasa beliau sangat besar pada zaman Turki Utsmani sampai sekarang. Tapi hanya sedikit orang yang tahu, karena puncaknya tadi yang dijelaskan oleh beliau, puncaknya pada zaman Sulaiman Al-Qanuni. Masya Allah. Ya. Sangat luar biasa sekali. Mungkin cukup sekian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu tentang ziarah kita hari ini tentang Sultan Abdul Majid, dan yang kita utamakan Yawuz Sultan Salim, peran beliau dan jasa beliau sampai saat ini terdapat banyak di buku-buku sejarah. Bagi teman-teman yang mungkin membaca sejarah pasti tahu bagaimana jasa beliau sangat luar biasa. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Tasyakur Edrim, terima kasih juga Ustadz Rizky atas penjelasan beli antum, sangat luar biasa sekali, sangat jelas sekali. Semoga bermanfaat teman-teman. Tasyakur Edrim, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Kadashlar. Nah, hari ini kita berada di Kota Manisa, salah satu tempat kota bersejarah pada zaman Utsmani. Nanti insya Allah selengkapnya akan dijelaskan oleh Ustadz Rizky bagaimanakah itu Kota Manisa ditempatin oleh Muhammad Sultan Al-Fatih, bagaimana Pak ketika zaman Kesultanan Seljuk dan Kerajaan Bizantium. Selengkapnya akan dijelaskan secara jelas dan ringkas oleh Ustadz Rizky. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. teman-teman sekalian, kita saat ini berada di Kota Manisa. Kota Manisa ini difungsikan semenjak zaman Sultan Murad pertama, Murad Hudawandigar, itu digunakan sebagai tempat pendidikan para Syehzade atau para pangeran putra mahkota, anak-anak dari Sultan, untuk sebelum mereka persiapan sebelum mereka menjadi sultan. Jadi mereka di sini ini belajar administrasi, belajar memimpin sebagai gubernur. Di Manisa pada dahulunya itu dihuni oleh berbagai macam masyarakat, tidak hanya orang-orang Muslim saja. Jadi ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Eropa, orang Turki, orang Arab, semuanya ada di sini. Lebih heterogen, apa istilahnya ya, kosmopolitan ya, kosmopolitan. Di sini memang difungsikan untuk tempat orang-orang berkumpul dari berbagai macam negara, ras dan bangsa, yang mana mereka berada di wilayah Turki Utsmani ketika itu. Kalau untuk wilayah yang satu lagi itu ada di Amasya, itu tempatnya memang khusus untuk melatih para Syehzade juga, tapi masyarakatnya rata-rata mayoritas orang-orang Turki. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih pun ketika kecil beliau sempat belajar di sini, dikirim ke sini oleh ayahnya Sultan Murad II untuk menjadi gubernur di Manisa ketika beliau berumur 9 tahun. Lalu ketika umur 12 tahun beliau dipanggil ke Edirne untuk menjadi sultan pertama kalinya, sebelum akhirnya diturunkan kembali dan kembali ke Manisa dan dipanggil lagi ketika umur 19 tahun untuk menjadi sultan yang kedua kalinya. Berarti berapa tahun Sultan Al-Fatih menjadi gubernur di Manisa ini, Ustaz? Ya, dari umur 9 sampai 12 tahun. 12. Nah, setelah itu kembali lagi karena ketika itu ada konflik di Edirne dengan ada tentara salib yang ingin menyerang Edirne. Akhirnya
tampuk kekuasaan diserahkan kembali ke ayahnya, ke Sultan Murad II, hingga akhirnya ayahnya pensiun dan meninggal, lalu digantikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk kedua kalinya di umur 19 tahun. Nah, kalau kita lihat di sekitar sini, ini namanya Sultan Jami Kuliyesi, ya. Di depan sana itu masjidnya, masjid, lalu di sini ada rumah sakitnya, ya. Lalu ada juga harusnya itu ada Kuliyesi, yang namanya Kuliyesi dalam struktur bangunan orang-orang Turki itu ada masjid di sentral di tengah, lalu sampingnya ada pasar, ya, lalu ada rumah sakit, ada sekolah, ada hamam itu tempat pemandian umum, lalu ada tophane, tempat menyambut para tamu. Harusnya, cuman saat ini yang tersisa kita lihat di sini hanya ada masjid, ini shifahane atau rumah sakit, madrasahnya belum lihat saya, nggak tahu atau mungkin sudah hancur atau bagaimana. Yang jelas dulunya pasti ada. Pasti ada. Ya? Dulunya pasti ada karena dalam struktur bangunan Kuliyesi itu pasti ada. Dalam ciri khas orang-orang Turki, terutama Turki Utsmani, itu Kuliyesi itu pasti mencakup segalanya. Jadi satu lokasi, satu kompleks yang mana itu mencakup semua elemen masyarakat. Jadi di situ semua yang dibutuhkan ada. Ada masjid sebagai pusat sentral, lalu pasar. Nah, kenapa pasar itu berada di dekat masjid? Supaya orang berkumpul di sana. Dan akhirnya mereka mau belajar, makanya dibangunkan madrasah atau sekolah. Nah, ketika orang sakit dibangunkan shifahani. Jadi dulu itu rumah sakit di Turki namanya bukan sekarang apa namanya? Hastane. Kalau dulu, sekarang kan namanya hastane, rumah sakit. Kalau dulu dalam bahasa Turki shifahane, rumah sehat. Jadi lebih mengsugesti kita supaya sehat, bukan untuk sakit. Betul. Nah, mari coba kita masuk. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sekarang ini udah berubah alih menjadi museum. Nanti kita akan melihat beberapa barang-barang peninggalan yang menjadi sejarah juga. Ya. Baik. Ya. Jadi dulu itu namanya Shifahanesi ya, sebelum berubah menjadi Hastane. Tarihi Musesi. Sedikit tambahan. Jadi yang membangun pertama kali ini dan masjid itu, Sultan Jami itu awalnya dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Hafsah Sultan ini adalah ibunda dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Menurut cerita yang kita baca dari sejarah dan beberapa literatur yang ada di jalan ya tadi, itu kita lihat bahwasanya di kota Manisa ini semenjak ketika zamannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni menjadi gubernur di sini, itu pernah ada kejadian bahwasanya ibunda dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Hafsah Sultan ini sakit teracun, kena racun. Lalu diberikan obat oleh dokter dari Mesir. Makanya di sini terkenal di kota Manisa ini Mesir Ma'jun. Mesir Ma'jun itu campuran dari kurang lebih 40 atau 41 bahan-bahan herbal yang dibuat oleh dokter dari Mesir, yang itu ketika itu dapat menyembuhkan ibunda dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari penyakitnya, dari keracunannya tadi. Nah, ketika itu, semenjak saat itu, ketika sembuh, setiap tahun di kota ini pasti diadakan acara atau festival untuk menyambut kesembuhan, mengenang kesembuhan dari ibunda Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan ketika acara hari itu, pihak kerajaan, pihak kesultanan membagikan makjun Mesir itu ke semua masyarakat yang ada di Manisa. Tapi sekarang pembagian makjun Mesir itu diganti dengan pembagian manisan ala Turki, atau apa ya namanya ya? Lokum ya, semacam itulah. Ya. Mari kita masuk. Baik, kita masuk. Dalamnya di sini dijelaskan perkembangan kedokteran dari setiap zaman ya. Kalau kita lihat di sini, ini dari zaman Yunani kuno, ya kan. Nah, ini juga perkembangan dari Yunani kuno sampai ini sudah abad ke-15, abad ke-16. Nah, ini Yunani juga, ini Hippocrates sebelum Masehi. Nah, ini zaman pertengahan Eropa. Awal-awal Eropa mulai bangkit. Nah, ini zaman Romawi, zaman Bizantium. Nah, ini zaman Renaissance. Jadi memang kedokteran di Eropa itu bangkit, dan ilmu-ilmu umum itu bangkit di Eropa ketika mereka meninggalkan ajaran gerejanya. Nah, itu baru mereka bisa bangkit keilmuannya, karena ketika mereka masih berpatokan dengan gereja, di bawah kepemimpinan gereja,
keilmuan di Eropa itu tidak berkembang, bahkan masyarakatnya ditekan, semua keilmuan yang bertentangan dengan gereja